Bab 4219. Membuat setan penelan mati kekenyangan. Mata Erik Kin acuh tak acuh saat ini, aura yang tak terlukiskan beredar di sekujur tubuhnya, yang termasuk aura surga, bumi, dan Taoisme. Ekspresi setan penelan berubah. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Erik Kin di depannya, tapi perasaannya merasakan bahwa itu berbahaya. Erik Kin saat ini memberinya perasaan pernah saling mengenal, seolah-olah dia pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Iblis langit bermata tiga juga menyipitkan matanya. Aura ini, anak ini. Perlambat. Dengan lembut mengucapkan sepatah kata, Erik Kin menggerakkan jarinya sedikit ke depan. Weng. Dua aura, satu hitam dan satu putih, menyebar keluar dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Aura ini langsung menyelimuti kehampaan, mewarnai dunia menjadi hitam dan putih, pada saat yang sama menyelimuti setan penelan kecil itu. Kemudian kedua aura itu dengan cepat kembali ke tubuh Erik Kin. Ini juga pertama kalinya Erik Kin mengaktifkan teknik pelambat waktu untuk melawan musuh. Dan detik berikutnya, setan penelan kecil dengan ngeri menemukan bahwa sepertinya ada masalah dengan tubuhnya. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam lumpur, setiap gerakannya menjadi sangat lambat, dia jelas tidak memiliki kekuatan untuk menahan gerakannya sendiri, dia menjadi sangat lambat. Mulutnya yang terbuka sepertinya tidak bisa menutup saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas tidak merasa terkekang, tetapi mengapa dia susah bergerak? Bahkan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk membebaskan diri, dunia tampak melambat dan semuanya sia-sia. Pada saat yang sama, Norman Yang dan Taois Huang Mu, Ben dan Benny, empat ilmu sihir menyerangnya bolak-balik. Bahkan Erik Kin mengangkat tangannya lagi dan memasukkan Reiki dalam jumlah besar. Setan penelan kecil menjadi gila. Tidak apa-apa jika gerakannya jadi lambat, tetapi gerakan orang lain benar-benar normal. Seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh langit dan bumi dan memasuki aliran waktu dunia lain. Mungkinkah anak ini, dengan jarinya tadi, mengubah aliran waktu dunia ini? Tapi bagaimana ini mungkin? Selain itu, dia hampir tidak mampu menelannya. Tidak peduli seberapa besar ruang batinnya, itu tetap memiliki batasan. Awalnya, dia memastikan bahwa setelah Reiki lawan habis, juga tidak akan terisi penuh. Setidaknya dia bisa menyalurkan kekuatan ini dengan bergerak. Tapi sekarang, dia tidak bisa bergerak sama sekali, hanya bisa menyerapnya secara pasif. Yang membuat setan penelan kecil semakin ketakutan adalah saat ini dia bertemu dengan mata Erik Kin, ada rasa takut yang memenuhi pikirannya. Dia akhirnya ingat mengapa adegan operasi Erik Kin tampak familiar. Cara anak ini merapal mantra sangat mirip dengan orang yang menyegel dirinya. Orang tua yang menakutkan itu. Meski penampilannya berbeda, meski kekuatannya sangat berbeda, tapi matanya hampir persis sama. Apakah orang ini muridnya? Aku tidak dibebaskan, tetapi disegel oleh orang tua itu dan dijadikan sarana bagi muridnya untuk berlatih. Setan penelan kecil sangat menyesal, mengapa dia tidak mengetahui situasi di sekitarnya, dan tidak sabar untuk bergerak. Jika dia tahu bahwa anak ini memiliki kekuatan orang tua itu, dia pasti akan segera kabur. Bang! Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Karena setan penelan kecil itu memilih untuk menelan, maka ilmu sihir dari segala arah akan langsung mengalir ke mulutnya. Kekosongan dalam tubuh yang hendak diisi, kali ini dibanjiri Reiki yang tidak dapat diterima lagi. Bang! Ketika waktu mengalir lagi, sudah terlambat bagi setan penelan untuk melakukan hal lain. Tubuhnya membengkak seperti balon, lalu meledak seketika.
Reiki yang ditelannya tidak punya waktu untuk dimurnikan dan dilepaskan lagi. Raungan memekakkan telinga meletus di atas pulau. Semua jenis Reiki ilmu sihir tersebar ke segala arah, berubah menjadi riak yang menyapu dunia. Di pulau besar ini, bunga, tumbuhan, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu, dan bumi juga retak dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sebagian pulau langsung menghilang, dan sejumlah besar air laut mengalir ke dalamnya. Gelombang udara yang besar mementalkan Eric Kin dan Norman dan yang lainnya. Eric Kin salto di udara, perisai emas dia menyerap banyak Reiki, menjaganya agar tidak diledakkan terlalu jauh. Adapun Ben dan Benny, mereka sudah melihat situasi yang kurang baik, jadi mereka menggali 2 lubang besar ke tanah dan langsung meringkuk di dalamnya. Norman Yang dan Taois Huang Mu kurang beruntung. Sarana pertahanannya mereka tidak bisa menghentikan aura yang mengalir deras. Belum lagi dikirim terbang ratusan kaki oleh Reiki, setiap bagian tubuhnya rusak, rambutnya juga acak-acakan, mereka dalam keadaan malu. Saat gelombang Reiki ini menghilang, pulau kembali normal. Keduanya terengah-engah, dan terbang kembali dengan rasa takut yang tersisa. Meskipun sebagian besar pertempuran ini diperjuangkan oleh Eric Kin, keduanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Akhirnya, atas permintaan Eric Kin, mereka melepaskan seluruh tubuh Reiki secara gila-gilaan. Ditambah dengan rasa takut, mereka hampir saja berbaring kelelahan. Namun, melihat ketua iblis berubah menjadi abu, keduanya akhirnya merasa lega. Ketua iblis ini juga bodoh, jelas tidak bisa menelannya tapi tetap menelannya, memang pantas mati. Aku harus mengatakan bahwa Tobi Kiyu ini beruntung, ketua iblis ini sangat kuat, dia cukup beruntung bisa menang. Di antara Norman Yang dan Taois Huang Mu transmisi suara, keduanya mengkritik. Keduanya tidak tahu apa yang terjadi antara Eric Kin dan setan penelan yang berada di dekat mereka saat itu. Mereka juga tidak menyadari bahwa setan penelan dikendalikan oleh teknik waktu Eric Kin, mereka mengira itu karena salah penilaian setan penelan. Selain itu, mereka ketakutan sebelum Eric Kin menyentuh patung itu, tetapi setelah setan penelan kecil itu benar-benar dilepaskan, keduanya kembali sadar. Tampaknya tidak buruk kalau Eric Kin untuk dibunuh oleh ketua iblis ini. Setidaknya Eric Kin sudah mati, jiwa hidup mereka tidak terkendali. Tentu saja, premisnya adalah mereka bisa kabur setelah itu. Jadi merasa Eric Kin sepertinya menang tanpa banyak usaha atas kematian ketua iblis, jadi keduanya terasa agak rumit. Tuan Muda Kiyu tak tertandingi dalam kekuatan dan bakat tak terkalahkan. Tidak peduli berapa kali aku melihatnya, aku kagum. Betul, ketua iblis ini berani menyerang Tuan Muda Kiyu, dia benar-benar cari mati. Namun di permukaan, keduanya tersenyum dan memberi selamat kepada Eric Kin satu persatu. Untuk sanjungan tidak tulis semacam ini, Eric Kin secara alami tidak mengambil hati sama sekali. Setelah berpamitan dengan iblis langit bermata 3 dan membubarkan keterampilan sihir hitam Fire Devouring, Eric Kin tidak sabar untuk mendarat di atas altar yang telah hancur berkeping-keping itu. Kini pulau tersebut telah menjadi reruntuhan, hanya patung ini yang masih berdiri di atas tanah. Tentu saja, jika diperhatikan dengan seksama, patung itu tidak berdiri di atas tanah, tetapi dalam posisi melayang, seolah-olah ada semacam kekuatan yang melindunginya. Sehingga kekuatan ledakan tadi tidak membawa kerusakan sedikit pun pada patung itu. Pada saat yang sama Eric Kin mendarat, aliran energi bintang mulai menyebar keluar dari patung ke cincin kuno Eric Kin seperti kabut. Setan penelan kecil yang tersegel sudah mati, jadi Eric Kin tidak perlu mengambil tindakan apapun, patung itu secara alami akan mendistribusikan energi bintang kepadanya.
Yang membuat Erikin terpana adalah kali ini, selain memberikan dirinya banyak aura di patung, ada juga sejumlah kecil yang diberikan kepada Norman Yang dan Taois Huangmu. Tapi segera, Erikin menemukan jawabannya. Bersambung.